wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang akan membahas tentang bab 2, yaitu Sistem Ekonomi Koperasi, peran koperasi dalam trilogi pembangunan, serta pembentukan koperasi. Sebelum memasuki ke penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Azhara, NPM 719212756 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Untuk subbab yang pertama, yaitu tentang sistem ekonomi koperasi. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana sistem tersebut dikenal dengan sebutan sistem demokrasi ekonomi, yang diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan juga ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, koperasi yang sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia itu seperti apa, khususnya yang menyangkut tentang pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut sudah dijelaskan di materi video sebelumnya. Teman-teman bisa akses link videonya di video sebelum ini. Untuk sub pokok pembahasan selanjutnya, yaitu tentang koperasi dalam trilogi pembangunan. Sebelum memasuki apa itu peranan koperasi dalam trilogi pembangunan, hendaklah kita untuk mengetahui apa sih trilogi pembangunan itu. Di mana trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan juga strategis, yang kemudian juga bisa dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik itu negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang nantinya akan kita bangun. Untuk selanjutnya, yaitu tentang keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Dapat dilihat bagian di atas, dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitasnya, sedangkan untuk BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonominya. Untuk badan usaha koperasi, ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitik beratkan pada asas pemerataan, sehingga dengan perubahan ruang, waktu, dan juga nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Untuk sub pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Untuk yang pertama, kita bahas syarat pendirian koperasi. Dilihat dari pasal 12 Permen Koperasi dan UMKM nomor 19/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi itu sendiri. Dalam proses pendirian koperasi, ada beberapa jumlah orang yang hadir yang menjadi perbedaan antara jenis-jenis koperasi. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Masuk pada syarat-syarat pendirian koperasi. Untuk yang pertama, yaitu syarat koperasi primer. Yang pertama, pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik pada menteri yang dengan melampirkan beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi disertai dengan materai. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi.
Yang ketiga, surat bukti penyetoran modal. Dan yang keempat, rencana awal kegiatan koperasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang syarat pendirian koperasi sekunder. Untuk syarat mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun ada beberapa tambahan dokumen berupa. Untuk yang pertama, hasil berita acara rapat pendirian. Yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder. Yang ketiga, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Selanjutnya tentang syarat pendirian koperasi simpan pinjam atau KSP. Yang pertama, terdapat persyaratan khusus KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018. Yang kedua, setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan dua opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK penerimaan atau surat keputusan atau SK penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, diantaranya yaitu: yang pertama, perencanaan pendirian koperasi. Kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Yang kelima, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan. 7. Mekanisme di Sisminkop. Yang kedelapan, pengesahan pendirian koperasi. Untuk selanjutnya tentang awal modal pendirian koperasi. Pada dasarnya, modal dalam koperasi terdiri dari dua, yaitu modal sendiri dan juga modal pinjaman. Untuk modal sendiri bisa berasal dari simpanan pokok dari anggota koperasi, simpanan wajib anggota koperasi, dana cadangan, dan juga hibah. Untuk modal pinjaman bisa berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari calon anggota koperasi lain atau anggotanya, dan juga bisa dari bank dan lembaga keuangan lainnya, atau juga bisa dari penerbitan obligasi, dan juga bisa dari surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang pembahasan materi manajemen koperasi dan UMKM bab 2, Sistem Ekonomi Koperasi, peran koperasi dalam trilogi pembangunan serta pembentukan koperasi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.